Halo bro, selamat datang kembali di channel Insight. Hari ini kita akan coba bahas tentang GoPay versus Dana versus Oppo, siapa yang bakal menang di 2026. Sebelumnya gue mau nanya bro, kapan terakhir kali kalian bayar pakai uang cash? Kemungkinan besar sudah lama banget kan? Sekarang itu semua serba digital. Beli kopi scan, bayar parkir scan, transfer ke teman tinggal klik. Dan di Indonesia pertarungan e-wallet itu sangat brutal. Ada GoPay, ada Dana, OVO, ShopeePay, Link Aja, dan puluhan yang lain. Tapi sekarang di akhir 2025 ini gue lihat ada pergeseran yang menarik, ada yang naik, ada yang turun, dan ada yang sedang struggling keras. Dan pertanyaannya siapa yang bakal menang di 2026 atau apakah ada yang bakal menang? Di video ini gue mau bedah 3 pemain besar yaitu GoPay, Dana, dan OVO. So stay tune bro. Oke, jadi sebelum kita bahas siapa yang bakal menang, kita harus paham dulu kondisi pertempuran sekarang. Jadi pasar e-wallet Indonesia di akhir 2025 itu seperti apa? Menurut data dari berbagai riset, dari Katadata, iPress, dan beberapa lembaga lain, pasar e-wallet Indonesia itu masih tumbuh. Tapi pertumbuhannya itu udah mulai melambat. Kenapa? Karena mayoritas orang yang bisa di-acquire itu sudah di-acquire. Hampir semua orang yang punya HP pasti sudah punya minimal satu e-wallet. Bahkan mungkin ada yang punya 3 atau 4 sekaligus. Jadi sekarang bukan lagi eranya perebutan user baru, tapi ini udah jadi perebutan loyalitas dan pemakaian aktif. Pertanyaannya bukan siapa yang bisa dapetin user paling banyak, tapi siapa yang bisa bikin user mereka stay dan beneran pakai apps-nya terus-menerus. Dan disinilah ketika platform ini punya strategi yang berbeda-beda. Ini saya bacakan beberapa data di market share di ketiga e-wallet di akhir 2025. Saat yang pertama GoPay itu masih menjadi pemain terbesar sekitar 35-45% market share. Kekuatannya di ekosistem Gojek yang sudah gede banget. Kemudian nomor 2 ada Dana, itu sekitar 25-30%. Growing-nya agresif dengan fokus ke transfer antar teman dan adopsi merchant. Kemudian yang ketiga ada OVO, itu sekitar 25-25%. Dulunya kuat karena ada Grab dan Tokopedia, tapi sekarang mereka sedang struggle. Sisanya diperebutkan sama ShopeePay dan Link Aja dan pemain-pemain kecil lainnya. Kemudian yang menarik adalah pasar ini udah nggak lagi terkait dengan promo yang gila-gilaan seperti 2018 atau 2020. Ingat nggak dulu kita promo mereka bisa cashback sampai 50%, gratis ongkir yang unlimited. Tapi zaman-zaman itu tuh sudah lewat. Sekarang semua platform itu lagi mode cari untung. Mereka udah bakar duit triliunan, investor mulai nanya, kapan nih kalian untung gitu. Jadi strategi sekarang itu bukan cuma tumbuh sebesar-besar dengan segala cara, tapi tumbuh dengan cara yang bisa sustainable. Dan ini drastis akan mengubah permainan di lapangan. Coba kita mulai yang pertama dari GoPay. Apa kekuatan GoPay? Yang pertama adalah ekosistem Gojek yang sudah terintegrasi. Jadi ini salah satu keunggulan besar GoPay dan ini yang nggak bisa ditiru sama kompetitor. Kalian pakai Gojek untuk transport, maka pakainya GoPay. Kalian pesen GoFood, pakainya GoPay. Kalau kalian belanja di GoMart, juga kalian pakai GoPay. Kalau kalian kirim barang juga pakai GoSend, pasti pakainya GoPay. Semuanya terintegrasi dengan secara mulus dan psikologisnya kuat. Kalau kalian udah punya saldo GoPay buat naik Gojek, ya udah sekalian aja dipakai buat yang lain, nggak perlu ganti apps. Kemudian yang kedua itu terkait jaringan merchant yang sangat luas. GoPay itu sudah diterima di ratusan ribu merchant. Dari warung kecil sampai departemen store gede, mereka sudah pakai GoPay. Dan karena Gojek punya jaringan driver yang masif, mereka bisa gampang onboard merchant kecil-kecilan. Driver-driver itu bisa jadi untuk tenaga penjual. Kemudian yang ketiga adalah terkait kepercayaan brand. Gojek sudah sangat established sebagai brand dipercaya. Dan kepercayaan itu sangat penting untuk layanan keuangan. Orang lebih nyaman simpen duit di GoPay dibanding platform yang baru muncul kemarin. Kemudian yang keempat adalah ekosistem GoTo, yaitu yang terkait merger dengan Tokopedia. Ini sangat game changer sebenarnya. Mergernya Gojek sama Tokopedia itu otomatis bikin GoPay sekarang itu terintegrasi dengan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Belanja di Tokopedia pakai GoPay itu bisa dapat cashback atau poin yang bisa dipakai untuk di apps-nya Gojek. Ini ekosistem yang tertutup dan itu sangat kuat untuk retensi. Meskipun GoPay lumayan kuat, tapi mereka juga punya beberapa sisi kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan dengan apps Gojek. Ini pedang bermata dua sebenarnya. Kekuatan GoPay adalah Gojek, tapi juga kelemahannya. Kalau user nggak pakai Gojek, mereka otomatis nggak ada alasan kuat untuk pakai GoPay. Dan di beberapa kota, kompetitor kayak Grab dan Maxim sudah mulai mengambil market share mereka. Yang kedua adalah pengalaman pengguna yang lumayan ribet sebenarnya. Jujur, apps Gojek penuh banget ya. Terlalu banyak fitur, terlalu banyak tab, kadang user bingung mau bayar ini, cara bayarnya itu bagaimana. Dibandingkan Dana dan OVO yang lebih streamline, GoPay itu kadang terasa overwhelming gitu. Kemudian yang ketiga adalah inovasi yang
agak lambat sebenarnya. GoPay itu jarang sekali ada fitur baru yang groundbreaking. Mereka lebih fokus maintain ekosistem yang sudah ada. Ini strategi aman sebenarnya, tapi juga bikin mereka itu nggak exciting. Kemudian terkait prediksi GoPay di 2026. Gua rasa GoPay bakal tetap jadi market leader. Ekosistem mereka terlalu kuat untuk digulingkan dalam waktu dekat. Tapi market share mereka kemungkinan akan sedikit tergerus karena kompetitor makin agresif dan GoPay nggak bisa bergantung pada ekosistem Gojek selamanya. Yang penting buat GoPay adalah mereka harus berinovasi, mereka harus kasih alasan buat orang pakai GoPay meskipun mereka nggak lagi pakai Gojek. Kalau enggak, jangka panjang mereka itu sangat rawan, sangat rentan. Kemudian yang kedua, coba kita terkait analisis dana. Dana ini lumayan underdog ya, dan gua harus akui Dana itu impresif. Mereka nggak punya ekosistem seperti GoPay, nggak punya backing dari super apps, tapi mereka bisa jadi nomor 2. Gimana caranya? Ada beberapa kekuatan Dana. Yang pertama adalah kesederhanaan. Jadi kalau misalnya buka apps Dana, itu kalian akan masuk ke interface yang bersih, straightforward, nggak bikin pusing. Kalian mau transfer gampang, mau bayar merchant jelas, mau top up simple. Ini mungkin kedengarannya sepele, tapi pengalaman pengguna itu sangat penting ya. User experience itu sangat penting, terutama buat orang yang nggak terlalu paham dengan teknologi. Kemudian yang kedua adalah transfer antar teman itu sebagai strategi inti mereka. Dana itu fokus banget ke peer-to-peer transfer, dan ini cerdas. Karena transfernya peer-to-peer, itu sering banget kita gunakan dari e-wallet. Lebih sering daripada bayar merchant atau belanja online. Jadi misalnya patungan makan pakai Dana, bayar utang ke teman pakai Dana, transfer ke keluarga juga pakai Dana. Dan karena mereka excel di sini, user jadi lengket di mereka. Kemudian yang ketiga adalah ekspansi merchant yang lumayan agresif di Dana. Dana itu sangat agresif untuk onboard merchant ya, terutama UMKM dan warung-warung kecil. Mereka deploy Salesforce ke pasar-pasar, ke kampung-kampung, dan mereka itu berhasil. Sekarang kalian bisa bayar pakai Dana di hampir semua tempat. Kemudian yang keempat adalah strategi partnership. Dana itu nggak punya ekosistem sendiri, jadi mereka partnership dengan semua orang. Partnership dengan bank, partnership dengan e-commerce, dengan fintech lain. Strategi ekosistem terbuka ini bikin Dana lebih fleksibel. Mereka nggak terikat sama satu super apps. Kemudian yang kelima adalah marketing yang relatable. Campaign marketing Dana itu well execute. Jadi mereka tuh nggak glamor, tapi relatable dengan user. Jadi mereka itu posisikan Dana itu sebagai dompet rakyat, bukan dompet orang kaya atau orang-orang yang jaga teknologi, tapi dompet untuk semua orang. Kemudian ada beberapa kelemahan dari Dana. Itu yang pertama adalah udah pasti mereka nggak punya ekosistem yang kuat ya seperti GoPay. Ini sisi lain dari fleksibilitas mereka sebenarnya. Kalau misalnya GoPay itu punya Gojek dan Tokopedia, OVO punya Grab dan Tokopedia, dulunya ShopeePay punya Shopee. Dana itu mereka nggak punya apa-apa. Jadi mereka tuh nggak bisa paksa untuk adopsi lewat ekosistem. Mereka harus murni itu bersaing dengan kualitas. Kemudian yang kedua terkait profitabilitas. Dana itu sudah bakar duit banyak untuk akuisisi dan promo, dan gue yakin mereka udah untung. Kalau funding mereka kering atau kalau investor mulai tekan untuk profit, ini bisa bahaya. Kemudian yang ketiga adalah kurang lengket dibandingkan misalnya GoPay. Karena Dana mostly untuk transfer P2P. Pola pemakaiannya nggak bisa konsisten gitu. Ada hari kalian transfer 5 kali, ada di minggu kalian nggak buka app sama sekali. Dibandingkan GoPay yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari untuk transport, makanan, Dana itu kurang lengket dengan user. Kemudian yang terakhir, bagaimana prediksi Dana di 2026? Gue pikir Dana bakal tetap kuat, tapi mereka harus berubah. Fokus ke transfer P2P aja nggak cukup untuk sustainability jangka panjang. Mereka butuh untuk memperluas kegunaan. Gue prediksi Dana bakal lebih agresif di layanan keuangan, misalnya investasi, asuransi, atau pinjaman. Kemudian push lebih keras di pembayaran merchant, dan mungkin akan bikin ekosistem sendiri atau partnership yang lebih dalam gitu. Kalau mereka berhasil, itu Dana pasti bisa salib GoPay. Tapi kalau enggak, mereka bakal stuck sebagai nomor 2 yang nyaman tapi nggak bisa untuk breakthrough. Dan sekarang tentang OVO. Ini yang paling rumit buat dianalisis karena OVO itu seperti roller coaster. Dulu OVO itu pemain paling kuat. Mereka first mover di banyak hal. Mereka punya backing dari Lipo Group, Grab, dan Tokopedia. Tapi sekarang mereka sedang struggling. Sebenarnya apa yang salah dari OVO? Yang pertama adalah krisis identitas. OVO itu awalnya terintegrasi dengan Grab dan Tokopedia.
Itu kekuatan mereka. Tapi sekarang Grab punya GrabPay sendiri yang bersaing sama OVO. Kemudian Tokopedia merger dengan Gojek, jadi lebih push ke GoPay. Dan OVO kehilangan jangkar mereka. Dan mereka belum berhasil create identitas yang mandiri. Kemudian alasan yang kedua adalah pengalaman pengguna yang bikin frustrasi. Jadi jujur bro, gue pribadi frustrasi ya sama apps-nya OVO. Sering like interface jadul, kadang transaksi gagal tanpa alasan jelas. Dan ini bukan cuma pengalaman gue. Banyak teman-teman gue yang komplain hal yang sama. Dan di era dimana user expect pengalaman yang mulus, OVO konsisten under-deliver. Kemudian yang ketiga adalah promo yang nggak strategis ya. OVO masih bergantung pada promo untuk retain user. Tapi promo mereka itu biasanya acak, jadi nggak ada strategi yang jelas. Nggak ada positioning yang koheren. Misalnya cashback 10% di merchant ini, gratis ini, diskon itu. Tapi kenapa gue harus pakai OVO instead of GoPay atau Dana? Mereka nggak jawab pertanyaan fundamental itu. Kemudian yang keempat adalah inovasi yang lambat. Sementara kompetitor terus berinovasi, GoPay integrate dengan GoTo, Dana push layanan keuangan, sedangkan OVO itu stuck. Mereka nggak ada fitur groundbreaking, nggak ada alasan kuat untuk user stay. Jadi apakah OVO masih punya kekuatan? Sebenarnya ada. Yang pertama adalah basis user yang besar. OVO itu masih punya puluhan juta user dan banyak dari mereka itu masih aktif. Meskipun pemakaiannya turun ya, ini aset yang valuable. Kalau mereka bisa re-engage user base ini, mereka bisa bangkit lagi. Yang kedua adalah jaringan merchant. OVO itu diterima di banyak tempat, terutama di modern retail, kayak Hypermart, Matahari, Giant, karena backingan dari Lipo Group. Kemudian yang ketiga adalah integrasi layanan keuangan. OVO itu punya lisensi untuk layanan keuangan yang komprehensif. Mereka bisa push investasi, asuransi, pinjaman. Jadi kalau misalnya dieksekusi dengan baik, ini bisa jadi pembeda. Tapi ini ada masalahnya, bahwa semua kekuatan itu nggak berarti apa-apa kalau eksekusinya itu jelek. Dan track record OVO di masalah eksekusi ini agak kurang bagus ya. Jadi prediksi OVO di 2026 seperti apa? Gua rasa ini tahun yang penentuan ya, tahun penentuan untuk OVO. Sebab ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah pembalikan keadaan, artinya OVO berhasil overhaul app mereka, fix pengalaman pengguna, create positioning yang jelas, eksekusi strategi layanan keuangan dengan sempurna. Dan kalau ini terjadi, mereka bisa bangkit lagi. Mungkin nggak jadi nomor 1, tapi setidaknya solid nomor 2 atau 3. Kemudian skenario yang kedua adalah bisa jadi perlahan akan meredup. Mereka lanjut dengan status quo, nggak ada inovasi yang signifikan, user frustration berlanjut, market share terus tergerus, dan eventually mereka jadi nggak relevan lagi. Mungkin diakuisisi atau mungkin just perlahan hilang aja. Dan jujur bro, gue lebih condong ke skenario yang kedua. Bukan karena gue berharap mereka gagal, tapi karena gue nggak lihat tanda-tanda bahwa mereka serius mengatasi masalah fundamental mereka. Jadi kesimpulannya siapa yang bakal menang di 2026? Setelah analisis itu, kemungkinan jawaban gua nggak ada yang benar-benar menang ya. Ini bukan pasar yang pemenangnya take all ambil semua. Yang akan terjadi adalah konsolidasi. Jadi pasar akan stabil dengan 2 atau 3 pemain dominan dan sisanya terjadi pemain niche atau keluar. Jadi prediksi gua adalah yang pertama, GoPay tetap akan menjadi market leader. Dengan sekitar 35-40% market share, mereka pertahankan posisi lewat ekosistem GoTo yang kuat. Kemudian yang kedua, Dana solidity posisi nomor 2 dengan sekitar 30-35% market share. Mereka akan menarik user yang mau kesederhanaan dan fleksibilitas. Dengan OVO, bisa jadi nomor 3, tapi market share turun ke sekitar 15-20%. Atau lebih parah, mereka bisa turun ke nomor 4 atau 5 kalau ShopeePay atau Link aja bisa nyalip. Tapi ada wildcard-nya ya, apa yang bisa mengubah segalanya? Yang pertama adalah regulasi pemerintah. Pemerintah Indonesia bisa introduce regulasi baru terkait e-wallet, misalnya mandatory interoperabilitas. Kalau semua e-wallet harus bisa saling operasi, kalian bisa transfer dari GoPay ke Dana tanpa fee, permainan completely berubah. Keunggulan dari ekosistem tertutup jadi hilang. Kemudian yang kedua adalah pemain baru dengan inovasi disruptif. Mungkin akan ada pemain baru, mungkin dari luar negeri, mungkin startup lokal yang introduce sesuatu yang completely game changing. Misalnya wallet berbasis blockchain, financial advisor yang AI powered, maybe. Yang ketiga terkait krisis ekonomi. Kalau ada krisis ekonomi, perilaku user drastis berubah. Mereka mungkin konsolidasikan ke 1 atau 2 wallet aja dan nggak mau ribet. Atau mereka mungkin balik ke cash karena distrust digital.
Jadi kesimpulannya adalah GoPay kemungkinan besar tetap dominan, tapi mereka nggak bisa complacent. Dana punya potensi besar, tapi mereka eksekusi dengan sempurna, sedangkan OVO gue khawatir mereka butuh miracle turnaround. Jadi begitu bro, itu analisis gue tentang GoPay versus Dana versus OVO di 2026, dan gue penasaran pengalaman kalian gimana? E-wallet mana yang paling sering kalian pakai dan kenapa? Kemudian apakah kalian setuju dengan analisis gue? Kemudian apakah ada yang gue miss di analisis ini? Drop di komen, gue pengen dengerin perspektif kalian. Karena pada akhirnya user lah yang menentukan siapa yang menang. Bukan analis, bukan investor, tapi kalian sebagai user. Dan kalau video ini kasih kalian perspektif baru tentang landscape e-wallet di Indonesia, smash that like button, subscribe kalau kalian suka konten yang deep dive ke topik-topik seperti ini, karena setiap minggu gue bakal bahas isu-isu yang relevan, yang beneran efek ke kehidupan kita sehari-hari. This is Insight, pertanyakan, analisis, pahami. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.